Padahal aku udah nganggep dia sebagai sahabat yang baik, sebagai... udahlah. Kenapa sih aku nggak nyadar kalau misalnya Mas Randy itu ngedeketin cuma mau ngambil sampel rambut aja? Udahlah, aku nggak akan bisa percaya lagi sama Mas Randy. Sebenarnya apa ya yang membuat sikap Kirana jadi berubah kayak gini? Dari sejak pulang dari penginapan itu sampai sekarang. Ya kok saya lupa ya. Saya baru ingat kalau saya memang mendapatkan sampel lain selain rambut itu, Bu. Apa itu? Ya, ini Bu. Kok saya lupa nggak ngabarin Ibu ya? Tisu? Dapat dari mana? Iya, memang sebelumnya saya sudah antisipasi, Bu. Kalau misalnya Kirana tahu dengan niat kita tes DNA dan kalau misalnya saya gagal mendapatkan sampel rambut tersebut, Bu. Jadi akhirnya saya berpikir dan kebetulan saat itu setelah makan dia menaruh tisu tersebut di depan saya, Bu. Jadi akhirnya saya mengambil tisu tersebut. Setelah dia pakai buat lap mulut atau seperti itu ya? I see. Di bibir kamu, di bawah bibir. Oh. Oh iya. Ya, udah. Makan lagi. Yuk. Kalau sampel ini saya yakin benar, Bu. Karena saya melihat sendiri Kirana melap mulutnya dengan tisu tersebut dan saya aman dengan tisunya. Oke, kalau gitu kita langsung bawa aja ya. Kita serahkan ke dalam, kita balik lagi aja. Oke. Jadi benar, Dok. Hasil ini dari sampel air liur. Benar, Pak. Ternyata ikatan batin memang gak pernah salah. Sejak awal saya sudah bisa merasakan bahwa Zidan adalah cucu kandung saya. Ternyata firasat itu gak salah. Itu kenapa saya sangat menyayangi Zidan. Sekarang semuanya menjadi semakin jelas. Saya bersyukur ternyata Rena, Zidan dan Askara adalah saudara sepupu. Ketiganya adalah saudara. Zidan cucu Oma, selamat datang di keluarga Al-Fahri. Ya, syukurlah kalau memang hasil dari air liur itu identik. Terima kasih dokter ya. Sama-sama, Bu. Oke, kalau gitu karena kita sudah tahu hasilnya, kami langsung permisi ya, Dok ya. Silahkan, Bu Rosa. Ya, boleh kami bahas. Bisa. Syukurlah. Silahkan, Ibu. Terima kasih dokter ya. Kami permisi dulu. Mari. Ya, silakan duduk ya. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya. Berkat bantuan kamu, kita berhasil mengungkap sebuah rahasia yang sangat penting. Ternyata dugaan saya selama ini benar. Kirana itu adalah ibu kandungnya Zidan. Iya, Bu. Saya juga ikut lega melihat kenyataan ini bahwa Zidan adalah anak kandung dari Kirana. Ya. Apa? Kak Zidan anak kandungnya Tante Kirana? Gini Ren, saya mau minta tolong sama kamu. Saya weekend ini mau mengadakan jamuan makan malam. Dan saya minta on behalf of me, atas nama saya, kamu mengundang Zidan, Pak Prama, dan juga Kirana untuk datang ke rumah saya. Atau kemanapun nanti saya akan pikirkan lagi kita mau makan di mana. Saya nggak mau terjadi salah paham lagi. Dan saya mau Pak Prama dan juga Kirana tahu bahwa walaupun Zidan itu anak kandungnya Roy, saya tidak mau memisahkan Kirana dari Zidan. Karena bagaimanapun juga, Kirana sebagai ibu kandunglah yang berhak untuk merawat Zidan. Dan saya melihat Kirana juga sayang sekali sama Zidan. So, saya nggak mau mengambil dia dari ibunya. Betul, Bu. Ya. Saya juga setuju dengan keputusan Ibu. Baik, nanti saya akan undang mereka. Ya. Ada yang perlu saya bantu lagi, Bu? Saya rasa cukup itu dulu. Nanti kalau ada apa-apa saya telepon kamu ya. Baik. Oke. Saya permisi, Bu. Terima kasih sekali lagi, Ren ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sayang. Masa sih Kak Zidan anak kandungnya Tante Kirana? Setahu aku Kak Zidan anak panti asuhan, anak angkatnya Tante Kirana. Anak panti mah biasanya bikin rusuh. Nah, apalagi anak panti kayak Zidan. Jangan asal ngomong kalian. Kak Zidan jangan berantem. Apa benar ya Kak Zidan itu anak kandungnya Tante Kirana? Berarti nasib Kak Zidan sama kayak aku. Kak Zidan harus aku kasih tahu. Dia pasti seneng kalau dia tahu ibu kandungnya adalah orang yang selama ini dia anggap ibu angkat. Sama seperti aku. Besok pas ketemu Kak Zidan di sekolah, aku akan bilang kalau dia itu sebenarnya anak kandung Tante Kirana. Ayo. Ayo lo. Udah. Kita istirahat dulu. Ayo. Wah, kamu main basketnya jago banget sih. Enggak juga. Kalian juga jago kok. Lincah banget. Tapi 3 point kamu masuk terus tadi. Yang ngajarin itu Pak aku. Wah, keren banget apanya. Iya udah. Bisa ngajarin main basket. Iya keren banget. Ternyata kamu asik juga ya. Maafin ya. Dulu kita pernah ngejekin kamu. Nah nggak apa-apa. Lupain aja. Yang penting sekarang kita udah akur lagi. Yoi. Alhamdulillah Roy. Mama sangat bersyukur sekali. Akhirnya Mama bisa menemukan anak kandung kamu. Semoga dan Mama akan selalu mendoakan kamu. Kamu tenang di alam sana. Ya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Ya, bukan Mama sok tahu, tapi Mama yakin semasa kamu hidup kamu banyak melakukan kesalahan, terutama ke Kirana, yang akibatnya penderitaan Kirana dan juga Zidan. Makanya Mama mau merawat Zidan dengan sebaik-baiknya. Agar sedikit banyak ya mengurangi beban dosa kamu di sana. Dan kamu jadi lebih tenang di sana, ya. Oke, kamu jangan khawatir. Pokoknya Mama akan merawat anak kamu dengan sebaik-baiknya. Dan Mama juga akan minta maaf sama Kirana on behalf of you. Atas nama kamu karena kesalahan yang kamu perbuat. Zidan. Zidan, kita duluan ya. Ya, Rena. Kak Zidan tadi jago banget main basketnya. Iya, tadi kamu liatin kakak di pinggir lapangan ya? Iya. Ini aku bawa bekal sama minuman. Kakak juga bawa. Yaudah, kita duduk di sana yuk. Yuk. Aman ya pegang. Nah, ini dia. Sama minuman. Apa ya isinya ya? Dikasih sama Mama Kirana nih. Wow. Rena, kamu bawa bekalnya apa aja lauknya? Aku tadi digorengin sosis, terus telur ceplok sama nasi. Kalau aku ada nasi, telur, ayam goreng, sama jeruk. Kamu mau buahnya? Mau? Nih, Kak Zidan mau sosisnya nggak? Boleh banget dong. Oke. Taruh aja di sini. Nah. Mantap nih. Tadi Kak Zidan main sama teman-teman yang waktu itu Tante Kak Zidan lomba berenang. Iya. Mereka udah nggak ngejekin kakak lagi. Jadi makin seru sekolah di sini. Kak Zidan, semalam aku nggak sengaja Oma Rosa sama Om Randy lagi ngobrol. Kak Zidan
pasti senang kalau aku ceritain. Emangnya Oma Rosa sama Om Randy ngobrolin apa? Aku dengar kalau Oma Rosa sama Om Randy bilang kalau Kak Zidan itu anak kandungnya Tante Kirana. Kak Zidan, minum dulu. Apa? Aku anak kandungnya Mama Kirana. Iya, aku dengar sendiri. Enggak. Aku nggak percaya kalau mama kandung aku itu Mama Kirana. Nanti bakal ada paket untuk saya datang. Isinya stok kopi yang beberapa hari lalu saya beli. Nanti tolong diterima ya. Baik, Bu. Bu Kirana mau jemput Zidan ya? Iya, saya mau jemput dulu, takutnya telat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Kirana, tunggu. Kenapa sih? Ya, saya mau ketemu sama kamu di sini. Aku buru-buru, aku pengen jemput Zidan. Iya. Saya tahu. Biar saya anterin aja. Yuk. Kebetulan mobil aku udah selesai diservis, jadi aku bisa naik mobil aku sendiri. Ya, permisi. Kirana, tolong. Saya mau bicara sama kamu. Ada yang mau saya tanyakan sama kamu. Mau nanya apa? Ya, kenapa sikap kamu berubah seperti ini? Aku buru-buru, ya. Kirana, tolong. Kayaknya Kak Zidan gak suka ya dengar kabar itu. Pokoknya kakak nggak percaya kalau kakak itu adalah anaknya Mama Kirana. Tapi aku dengar sendiri, Oma Rosa sama Om Randy gak mungkin bohong. Kalaupun iya, mengapa Mama Kirana membuang aku ke panti asuhan? Mama Kirana itu orangnya baik, dia nggak jahat sama kakak. Dulu aku juga di panti, terus diangkat anak sama Mama Andin. Ternyata Mama Andin itu mama kandung aku. Tadinya aku sempat marah, tapi aku udah maafin Mama Andin kok. Aku nyesel karena udah marah sama Mama Andin. Kakak tuh sama kamu beda. Karena kakak yakin kalau kakak itu bukan anak kandungnya Mama Kirana. Emangnya kenapa kalau Mama Kirana mama kandung Kak Zidan, bukannya Kak Zidan pengen punya mama kandung? Udah deh, gak usah ngobrolin itu lagi. Pokoknya kakak yakin kakak bukan anak kandungnya Mama Kirana. Ya, Kak Zidan malah marah-marah sama aku. Aku kan mau nyapain berita bagus. Kenapa sih? Dia masih berusaha aja untuk ngedeketin aku. Padahal dia udah dapetin sampel rambut yang udah aku tukar kan. Dan dia bawa ke lab, terus dilakukan tes DNA. Jadi Mas Randy sama Tante Rosa pasti sudah mendapatkan hasil tes DNA-nya. Dan yang pasti tidak identik. Karena itu bukan rambut aku. Harusnya kalau dia nganggap aku sebagai sahabat, dia nggak akan ngambil sampel rambut aku secara diam-diam. Dia pasti akan ngomong dan minta izin aja sama aku. Padahal aku udah nganggap dia sebagai sahabat yang baik, sebagai... Ah udahlah. Kenapa sih aku nggak nyadar kalau misalnya Mas Randy itu ngedeketin cuma mau ngambil sampel rambut aja. Udahlah, aku nggak akan bisa percaya lagi sama Mas Randy. Sebenarnya apa ya yang membuat sikap Kirana jadi berubah kayak gini? Dari sejak pulang dari penginapan itu sampai sekarang.